Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ula Septifarani, NIM 212101010058. Saya di sini sebagai pemateri pertama dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang pengertian filsafat pendidikan. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu filsafat pendidikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu filsafat. Jadi filsafat sendiri ini berasal dari kata philos atau philor yang berarti cinta, atau sophos atau sophia yang berarti kebenaran, kebajikan, atau kebaikan. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat sesuatu seperti manusia, alam, dan Tuhan. Berpikir secara reflektif untuk memperoleh suatu jawaban dari sebuah pertanyaan yang mendasar atau radikal dan universal. Filsafat berarti disiplin yang mempelajari suatu objek-objek kemanusiaan yang secara menyeluruh atau komprehensif, merangkum, spekulatif rasional, dan mendalam sampai ke akarnya, sehingga dapat memperoleh inti dari hakikat suatu objek yang dipelajari. Terdapat masalah-masalah dalam kehidupan manusia yang meliputi 3 hubungan penting antara manusia dengan kehidupannya. Di antaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan manusia dengan alam. Dan yang ketiga, hubungan manusia dengan manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Filsafat itu bersifat menyeluruh, mendalam, dan sistematis, dengan berpikir sadar, teliti, dan teratur, sesuai dengan hukum-hukum yang ada, karena pembahasannya tidak hanya tentang pengetahuan, melainkan tentang suatu pandangan yang dapat menembus hingga sampai di balik pengetahuan itu sendiri. Terdapat 3 cabang filsafat yang utama, di antaranya yaitu 1. Metafisika atau biasa disebut ontologi. Metafisika ini adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari hakikat yang realitas secara mendalam dari segala sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Dan yang kedua yaitu epistemologi, merupakan cabang filsafat yang menelaah tentang hakikat pengetahuan manusia. Secara khusus, epistemologi ini melakukan kajian-kajian yang mendalam tentang cara memperoleh pengetahuan, sumber pengetahuan, tingkat-tingkat pengetahuan, dan metode memperoleh pengetahuan dan kebenaran pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi, adalah cabang filsafat yang mempelajari teori umum mengenai nilai atau kegunaan. Cabang aksiologi dibagi menjadi 2, yaitu etika atau filsafat tentang baik buruk perilaku manusia, atau filsafat moral. Dan yang kedua yaitu filsafat estetika atau filsafat keindahan. Filsafat juga memiliki cabang-cabang filsafat yang lain yang bersifat khusus, tidak hanya bersifat utama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Cabang filsafat khusus diantaranya sebagai berikut, yaitu filsafat manusia, filsafat ketuhanan, filsafat alam atau kosmologi, filsafat agama, filsafat sosial dan politik, filsafat seni, filsafat politik, dan filsafat pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Jadi pendidikan sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti pedagogi, yang artinya pendidikan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi education yang berarti pengembangan atau bimbingan. Sedangkan dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan istilah tarbiyah yang artinya pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan itu berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan atau ajaran pimpinan mengenal akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan merupakan suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwasanya pendidikan adalah suatu upaya untuk membentuk kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Dan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya menuntun anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dalam interaksi alam beserta lingkungannya. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, nama saya Ina Fadilatul Masruro dengan NIM 21410101009. Saya di sini akan melanjutkan materi sebelumnya. Pengertian filsafat pendidikan. Apa filsafat pendidikan itu? Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat khusus yang mempelajari hakikat pendidikan. Filsafat pendidikan berpandangan bahwa kegiatan pendidikan dijadikan satu objek yang seharusnya dikaji. Filsafat pendidikan dimiliki beberapa definisi, tetapi pada akhirnya semua berpendapat berpikir filsafat dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam bidang pendidikan. Imam Bernadib mendefinisikan filsafat pendidikan sebagai suatu ilmu pendidikan yang bersendikan filsafat. Dalam kata lain, filsafat yang diterapkan dalam usaha pemikiran dan memecahkan masalah pendidikan. Kesimpulannya, filsafat pendidikan adalah cabang filsafat khusus yang mempelajari hakikat pendidikan. Filsafat pendidikan berpandangan bahwa kegiatan pendidikan dijadikan suatu objek yang seharusnya dikaji. Filsafat pendidikan memiliki beberapa definisi, tetapi pada akhirnya semua berpendapat berpikir filsafat dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam bidang pendidikan. Adanya upaya ini selanjutnya menghasilkan teori dan metode pendidikan yang dapat menentukan gerak aktivitas pendidikan. Studi filosofis sangat luas dan mendalam mengenai pendidikan yang pada dasarnya mencakup kajian-kajian sebagai berikut. 1. Hakikat pendidikan. Tujuan pendidikan, hakikat pengajaran dan belajar, bagian-bagian pendidikan, ruang lingkup pendidikan, dan hubungan pendidikan dengan kehidupan seperti manusia, etika, nilai, moral, dan estetika. Dengan demikian, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek filsafat pendidikan adalah semua aspek yang berkaitan dengan bagaimana manusia dapat mengerti dan memahami hakikat pendidikan itu sendiri, yang berhubungan dengan bagaimana melaksanakan pendidikan dan bagaimana suatu tujuan pendidikan itu dapat tercapai seperti yang sudah diharapkan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ageng Mitauzafin, NIM T 2019-1331. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan. Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan sangatlah penting, sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Menurut Jalaluddin dan Idi, filsafat pendidikan merupakan aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan dan mengharmoniskan, serta menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Filsafat mengadakan tinjauan yang luas mengenai realita, maka dikupaslah antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Konsep-konsep mengenai ini dapat menjadi landasan penyusunan konsep, tujuan, dan metodologi pendidik. Di samping itu, pengalaman pendidik dalam menuntut pertumbuhan dan perkembangan anak akan berhubungan dan berkenaan dengan realita. Semuanya itu dapat disampaikan kepada filsafat untuk dijadikan bahan-bahan pertimbangan dan tinjauan untuk memperkembangkan diri. Hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat mempunyai objek lebih luas, sifatnya universal, sedangkan filsafat pendidikan objeknya terbatas dalam dunia filsafat pendidikan saja.
Yang kedua, filsafat hendak memberikan pengetahuan, pendidikan atau pemahaman yang lebih mendalam dan menunjukkan sebab-sebab tetapi yang tak begitu mendalam. Yang ketiga, filsafat memberikan sintesis kepada filsafat pendidikan yang khusus, mempersatukan dan mengkoordinasikannya. Dan yang terakhir, lapangan filsafat mungkin sama dengan lapangan filsafat pendidikan, tetapi sudut pandangannya berlainan. Jadi antara filsafat pendidikan dan pendidikan terdapat suatu hubungan yang erat sekali dan tak terpisahkan. Filsafat pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan, karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggraini, NIM T 2019-1226. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kajian filsafat Islam. Pemikiran dan kajian tentang filsafat pendidikan Islam menyangkut 3 hal pokok, yaitu penelaahan tentang filsafat, penelaahan tentang pendidikan, dan penelaahan tentang Islam. Karena itu, setiap orang yang berminat dan menerjunkan diri dalam dunia filsafat pendidikan Islam seharusnya memahami dan memiliki modal dasar tentang filsafat pendidikan dan Islam. Ruang lingkup kajian filsafat pendidikan Islam bertumpu pada pendidikan Islam itu sendiri, baik menyangkut rumusan atau konsep dasar pelaksanaan maupun rumusan pikiran antisipatif ketika adanya problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Secara garis besar, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam mencakup kajian dan pembahasan mengenai dasar, tujuan, pendidik, peserta didik, proses, strategi, pendekatan, dan metode, kurikulum, lingkungan, sumber, dan media, sarana dan prasarana, serta sistem evaluasi pendidikan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Setiawan dengan NIM 212101010069. Di sini akan menerangkan tentang subjek dan objek pendidikan. Sebagai subjek pendidikan, manusia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan. Manusia juga berkewajiban untuk mengembangkan generasi penerusnya, mulai dari yang usia dini maupun yang sudah dewasa. Manusia sebagai subjek akan menghasilkan cita rasa dan karyanya untuk membuktikan keberadaannya sebagai manusia yang bernilai. Sedangkan sebagai objek pendidikan, manusia, khususnya bagi yang anak-anak, itu yang menjadi sasaran untuk melaksanakan proses pendidikan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Selamat dengan NIM 212101010049. Saya akan membawakan materi manfaat mempelajari filsafat. Ini sesuai dengan namanya sendiri, filsafat pendidikan. Ini satu kajian ilmu filsafat yang mempelajari tentang pendidikan. Filsafat pendidikan sendiri yakni apabila mengambil spesialisasi mengenai pendidikan seperti program keguruan, psikologi pendidikan, dan semacamnya. Meskipun tidak semua orang dapat mempelajari filsafat pendidikan, namun ternyata ada banyak manfaat dari filsafat pendidikan. Satu, menjadi salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan, yakni landasan ilmu pendidikan menggunakan filsafat seperti sains dan lain-lain. Ini seperti ilmu-ilmu yang menggunakan akliyah, yakni akal. Kedua, menjadi landasan dari kebijakan mengenai program pendidikan. Peraturan mengenai pendidikan dibuat menggunakan prinsip-prinsip filsafat pendidikan dengan prinsip
yakni mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memajukan pendidikan, mengapa pendidikan itu perlu, bagaimana melaksanakan pendidikan yang benar. Maka dari demikian dapat dibuat peraturan undang-undang yang melandasi bidang pendidikan demi terjadinya pendidikan yang berjalan dengan baik tanpa adanya kebingungan. Ini 3 menjadi landasan untuk berkarya dan juga mengabdi di bidang pendidikan. Dengan adanya filsafat pendidikan, maka tujuan mendidik setiap pendidik akan lebih jelas, dan hal tersebut tentu sangat dipengaruhi dengan pemahaman dan pengimplementasian. 4. Menentukan kurikulum dan juga materi yang harus diajarkan dalam bidang pendidikan. Menentukan materi dan kurikulum harus diberikan pendidik kepada peserta pendidik agar mengetahui batas-batas usia peserta didik. Ini untuk mengkaji apa saja yang harus diberikan pada peserta didik yang di usia muda, dewasa, dan lain-lain. 5. Memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dunia pendidikan. Meskipun sudah banyak peserta didik yang mempelajari tentang pendidikan, namun masih ada beberapa orang yang belum memiliki pemahaman seutuhnya mengenai arti pendidikan dan manfaat pendidikan. Dengan filosofi pendidikan maka pemahaman dan arti keseluruhan mengenai pendidikan akan lebih jelas dan membuat siapapun akan lebih paham. 6. Membuat para pelaku di bidang pendidikan mampu memberikan materi pendidikan yang lebih baik lagi. Ini sebagai penambah pemahaman untuk pendidik kepada peserta didik. 7. Menciptakan generasi pendidik dan tenaga pengajar yang berkualitas. Ini dengan filsafat pendidikan sendiri, yakni pendidik akan lebih berkualitas, yakni lebih mengetahui cara mengajar yang benar. 8. Membuat para peserta didik dan dapat memahami apa yang harus diketahui dan dipelajari selama menempuh pendidikan. Yakni untuk pendidik dan tenaga pengajar yang profesional yang berfungsi mendidik peserta didik, maka haruslah memahami apa yang harus diketahui di setiap bidang pendidikan masing-masing. 9. Meningkatkan kualitas pendidikan. Manfaat lainnya, yakni manfaat dari filsafat pendidikan ialah meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini tentu saja sejalan dengan manfaat lainnya dari filsafat pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas tenaga pendidik.